Bagaimana cara mendapat jodoh secara cepat dan berkualitas? Tak ada nama. Ini menyindir saya nampaknya. Saya nikah balik dari Maroko ke Pekanbaru umur 31 tahun. Adik sudah beranak satu. Lama. Jadi masalah jodoh ini pertama ada usaha, yang kedua ada doa, yang ketiga tawakal. Itu kue memang sudah jatah kita. Memang jatah kita itu sudah. Tapi kita tak bisa mengatakan kalau jatah kita takkan kemana. Mesti ada usaha untuk membuka kotaknya, memasukkannya ke mulut. Tak bisa mengangong, takkan masuk ke mulut. Jadi kalau dikatakan orang kalau jodoh tak kemana, betul, itu bagian dari rezeki dari Allah. Tapi harus ada disebut dalam akidah Asy'ariyah namanya al-kasbu, usaha. Maka kita berusaha. Berusahalah dekati Pak Imam. Pak Imam ada tak calon-calon? Dekati Ustadz Saprudin. Ustadz ada calon-calon dari Pak Ustadz. Ustadz Somad dekati. Datanglah mahasiswa jumpai saya. Pak Ustadz, saya mahasiswa Ustadz dulu di UIN. Dulu Ustadz kan pernah ngomong katanya perempuan itu yang paling sempurna kalau 4. Cantik, kaya, taat, dan keturunan bangsawan baik-baik. Ada tak yang ada 4-4-nya Pak Ustadz? Saya bilang kalau ada 4-4-nya kenapa saya kasih ke kamu? Jadi jangan cari kesempurnaan. Man talaba akan bila aiban baqiya bila asin. Siapa mencari istri sempurna seumur hidup takkan berbini. Man talaba akan bila aibin baqiya bila asin. Siapa yang mencari kawan tak bercacat seumur hidup takkan berkawan. Jadi siap menerima kekurangan. Setelah kita berusaha dapat, menikahlah. Man istata'a minkumul ba'ah, kalau kamu sudah sanggup maka menikahlah. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanul fadli. Jangan pacaran-pacaran. Yang muda-muda saya sampaikan, khusus yang perempuan, anak-anak gadis kita, adik-adik kita, jangan. Perempuan itu timun, laki-laki itu durian. Timun berkawan sama durian tak pernah untung. Di atas sobek, di bawah bonyok, hancur. Jaga kehormatan. Jaga kehormatan baik-baik. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukumnya suudzon dengan orang kafir? Walan tarda ankal yahudu walan nasara. Orang Yahudi dan orang Nasrani tak akan pernah puas hatta tattabi'a millatahum, sampai kamu ikut agama mereka. Dia tak akan pernah puas sampai kita ikut agama dia. Tapi bukan gara-gara saya menyampaikan begini lalu kita katakan tak boleh sekantor sama Kristen, halal darahnya, pancung kepalanya, ambil anaknya. Bukan begitu. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din. Kalau orang kafir itu tidak membunuh kamu, walam yukhrijukum min diyarikum, tidak mengusir kamu, antabarruhum wa tuqsitu ilaihim, surat Al-Mumtahanah, maka kamu boleh berbuat baik dan bersikap adil. Tengok, kalau dia tak mengusir kita, dia tidak menganiaya kita, dia tidak memerangi kita, maka kita boleh berbuat baik dan bersikap adil. Dulu bersikap adil lah, tapi perlu waspada. Ingat, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah. Apa sunnah-sunnah yang dianjurkan dan diharamkan ketika hari raya Idul Adha? Bangun pagi macam biasa, salat sunat qabliyah subuh, masuk masjid tahiyatul masjid, qabliyah subuh, salat subuh, bertakbir dianjurkan tidak hanya setelah salat umum. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jadi bukan hanya selesai salat, tapi selesai salat dibuat bagus, tak salah. Ibu-ibunya bukan hanya memasak di rumah sambil mengacau Allahu Akbar.
bertakbirlah, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dianjurkan dari terbit fajar azan subuh itu tidak memakan apa-apa, tak ada masuk air, makanan tak ada. Karena Nabi memang tak makan apa-apa sampailah solat Id. Habis solat Id Nabi balik, fadzabahahuma biyadihi, dipotongnya sendiri. Setelah dipotongnya, hati kambing itulah makanan pertama yang masuk ke mulutnya. Ada orang menyebut itulah puasa tanggal 10 Pak Ustaz. Tidak, puasa itu adalah menahan makan minum dari terbit fajar sampai tenggelam matahari. Sedangkan ini tidak sampai tenggelam matahari, hanya sampai setelah solat. Habis solat potong makan. Setelah itu barulah potong kuku, potong kumis, potong rapikan jenggot, dan potong rambut. Bagi yang dari tanggal 1 kemarin tidak potong kuku. Iza ra'aitum hilala Zulhijjah, kalau kamu mau berkurban. Wa arada ahadukum an yudhi, kamu mau berkurban, falyumsik an sya'rihi, jangan potong rambut, jangan potong kumis, jangan potong kuku, jangan potong sampai tanggal 10 pagi. Setelah motong barulah potong kuku, potong kumis. Tapi ini sunnah. Kalau dia kemarin ada potong kuku, ya tak salah. Tapi kalau dia mau jalankan dari tanggal 1 kemarin, kuku panjang mulai 10 hari, kuku panjang muka semak udah. Maka pada tanggal 10 pagi setelah dia potong, setelah dia makan, barulah dia rapikan bersih. Maka pada tanggal 10 itu baru hari raya, hari baru, kumis baru, jenggot baru, rambut baru, kuku baru. Bini lambu. Yang haram apa Ustaz? Haram berpuasa pada hari Nahar tanggal 10 dan hari Tasyrik. 1 Syawal haram puasa, tanggal 10 Zulhijjah haram puasa, tambah 3 lagi, 11, 12, 13, Tasyrik. Tasyrik diambil dari kata tasyrik, menjemur daging. Karena waktu itu daging melimpah ruah banyak, dipotong tipis-tipis, dijemur di bawah cahaya matahari. Asyraqatis syamsu, terbit matahari. Tasyrik, menjemur di panas matahari. Daging banyak. Makanlah banyak-banyak daging. Tapi yang paling afdal kita sedekahkan. Sedekah. Jangan sampai menyipak kaki sapi dari freezer kulkas. Asal ditutup tak bisa. Lepas kata kaki sapi keluar. Sedekah. Bagaimana cara mandi junub yang benar Pak Ustaz? Untuk saya yang baru balik. Yang pertama, masuk kamar mandi, langkahkan kaki kiri. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Setelah itu maaf cakap. Ini saya sampaikan karena hadis Nabi. Nabi membasuh kemaluan. Setelah dibasuh, siramkanlah air ke sebelah kanan dari mulai kaki dulu. Siramkan kaki sampai ke lutut, naik ke atas sampai ke paha, ke pinggang, baru sampai ke perut, naik ke atas, baru siramkan ke kepala. Kemudian rambut, berwuduk dulu. Setelah basuh kemaluan, berwuduk. Wuduk macam wuduk mau salat. Idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum, telinga, wa arjulakum, kaki. Habis itu siramkan ke bagian sebelah kanan, diawali dari bawah sampai ke atas. Tadi waktu berwuduknya airnya itu dicelah takhlil, dicerah-cerahi rambut supaya jangan terkejut. Beberapa bulan yang lalu saya dapat WhatsApp, mengapa stroke di kamar mandi. Itu judulnya mengapa stroke di kamar mandi. Kenapa orang sering stroke di kamar mandi? Rupanya ketika air itu disiramkan langsung ke kepala, kepala ini terkejut. Karena air dingin langsung ke kepala, terkejut. Maka respon badan kalau terkejut, darah langsung menyemprotkan dari jantung naik ke atas, mau memanaskan kepala. Disitulah dia terpaksa salurannya macet, stroke. Maka di tulisan itu dianjurkan menyiram pelan-pelan. Waktu saya baca, subhanallah, sekarang orang baru tahu cara mandi pelan-pelan dari bawah ke atas. Nabi sudah mengajarkan itu 14 abad yang lalu. Siram pelan-pelan, jangan terkejut. Nah, bersihlah semua. Agama yang paling bersih agama Islam. Cebok, basuh tangan, basuh kaki, berwudu, mandi wajib. Orang barat pakai jas, pakai dasi, tapi tak berbasuh. Orang Islam ini bersih. Begitulah cara. Jangan sampai macam cerita kawan saya, ada orang suaminya meninggal, dia menangis, lalu orang mengatakan cerita tentang mandi wajib, baru dia bertanya, ada mandi wajib? Iya, anak udah 5. Tak tahu dia mandi wajib setelah anak 5. Maka perlu belajar fikih.
Yang saya tanyakan bagaimana sholat kita khusyuk Pak Ustaz. Ada 5 langkah. Bukunya kecil, judulnya Sifat Sholat Khusyuk. Ditulis oleh Syekh Ali Tantawi dari Damaskus. Sudah meninggal. Allah maghfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Yang pertama, dari mulai berwudu hati sudah dijaga. Bagaimana menjaga hati waktu wudu? Ketika air masuk ke mulut, keluarlah dosa dari mulut. Ketika air membasuh wajah, keluarlah dosa dari kelopak-kelopak biji mata. Ketika air membasuh tangan, keluarlah dosa dari celah-celah tangan. Ketika air mengusap kepala, keluarlah dosa sampai dari lubang telinga. Ketika air membasuh kaki, keluarlah dosa dari kaki, mata, kaki, dan dari celah-celah kuku kaki. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi waktu wudu itu jangan sampai bercakap-cakap. Ini kadang ada orang wudu sambil bercakap, itu kan itulah gimana. Allah bilang jangan. Jadi dari wudu itu sudah, setelah perundungan hati dijaga, habis wudu asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika shalihin. Dari tempat berwudu masuk ke masjid dilarang tasbih. Tasbih menjalin jari jemari. Keletak. Apa salahnya? Merusak hati yang sudah dijaga tadi. Tasbih tak boleh, tasbih boleh. Subhanallah. Masuklah ke dalam masjid. Langkahkan kaki kanan. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid, Masjid Al-Furqan lillahi ta'ala. Masuk ke dalam salat sunat tahiyat al-masjid. Barulah kumandang azan. Paling bagus masuk sebelum azan. Intizarus shalah ba'da shalah. Menunggu salat. Bukan salat itu menunggu kita. Kita menunggu salat. Duduk di dalam berzikir. Hati dijaga. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jawab suara azan. Allahu Akbar. Kecuali pada lafaz hayya 'alas shalah al-falah, la haula wala quwwata illa billah. Tutup dengan doa wasilah. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammati wa salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadan rasulul fadilah wasyaraf wa latanati rafi'ah wa ba'sallahu maqam mahmudan alladhi wa'ta innaka la tukhliful mi'ad. Pertama, wudunya khusyuk. Kedua, hindari hal-hal yang merusak. Contohnya, menjalinkan jari jemari, membunyi-bunyikan tangan. Ketiga, menjawab seruan azan ditutup dengan wasilah. Yang keempat, pasang niatnya mesti betul. Qul a'udzu birabbinas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Pasang niat betul. Salatnya salat apa? Salat Isya berapa rakaat? 4 rakaat mengikut imam karena Allah Taala usolli fardul isya'i 4 raka'atin adaan ma'muman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Mazhab Syafi'i niat di dalam takbir. A di sini, bar di sini. Dari A ke bar itulah niat. Itu mazhab Syafi'i. Makanya mazhab Syafi'i itu panjang takbir. Allahu Akbar. Namanya muqaranah niat. Sejalan antara niat dengan takbir. Sedangkan Hanafi, Maliki, Syafi'i tak di situ niat. Niat itu sebelum takbir. Sebelum takbir dia pasang, baru dia takbir. Allahu Akbar. Makanya kadang pendek aja takbir. Allahu Akbar. Kenapa pendek? Dia berniatnya sebelum takbir. Yang berniat sebelum takbir sah. Yang berniat di dalam takbir sah. Yang jadi masalah sesudah takbir baru dia berniat. Allahu Akbar. Sembahyang aku. Aisyah udah. Sebelum takbir atau dalam. Jadi kitab waktu setup pertamanya itu memang sudah setup. Nah, kemudian connect antara yang kelima, connect antara lidah dengan hati. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila wajhatu wajhiya. Itu kata mulut, itu kata dalam. Ketika dia sudah mulai agak lari, balikkan. Agak lari, balikkan. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Apakah Nabi itu kalau salat mulutnya bergerak? Datang tabi'in bertanya kepada sahabat namanya Khabbab ibn al-Arz. Ya Khabbab, ya. Apakah kalau Nabi itu salat mulutnya bergerak atau diam saja? Kata Khabbab, Nabi mulutnya bergerak. Dari mana kamu tahu Nabi mulutnya bergerak? Bitirabi lihyatih, karena saya tengok jenggotnya bergoyang. Kenapa jenggotnya bergoyang? Karena dagunya bergoyang. Ini ada orang salat diam aja. Allahu Akbar.
Ditanya sama kawan, kenapa mulutmu tak bergerak? Kenapa kau tengok aku? Gitu dia. Nah, itu yang kelima. Yang keenam, memahami bacaan. Saya tak menyuruh menghafal arti. Tidak, saya tak menyuruh menghafal arti. Inna solati, sesungguhnya solatku. Wa nusuki, ibadahku. Wa mahyaya, matiku. Hidupku. Wa mamati, bukan begitu. Paling tidak memahami secara umum. Inna solati, wa nusuki, wa mahyaya, wa mamati. La syarika lahu, wa bidzalika umirtu ana. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatut lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassalamu alayna wa ala ibadillah. Sembahyang ini macam meniti pematang tanah liat yang licin di tengah sawah. Kadang-kadang kita terpeleset, naik balik, agak-agak lupa, naik balik, agak-agak lalai, naik balik. Jangan sudah lupa terpeleset, jatuh, pergi ke sempat pula menangguk ikan. Allahu Akbar. Begitulah dia minta bimbing kepada Allah Ta'ala supaya dibimbingnya dalam walladzina hum fi salatihim khashi'un. Nah, ini tentang masalah salat khusyuk. Pak Ustaz, di mana Allah? Allazi ayyanal aina la yuqalu annahu aina. Kata Ali bin Abi Thalib. Dia yang sudah ada sebelum tempat itu ada. Dia yang sudah ada sebelum kata di mana itu ada, maka tak layak kata itu ditanyakan kepada dia. Ini debat kusir yang tak pernah selesai tentang di mana Allah. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah duduk di atas arasy. Kalau Allah duduk di atas arasy, berarti arasnya di bawah, dia di atas. Karena kalau dia duduk di bawah aras, berarti dia menjunjung aras. Kalau dia di atas aras di bawah, sama dia macam Abdul Somad duduk di atas kursi. Sedangkan ayat mengatakan walam yakul lahu kufuwan ahad. Laisa kamislihi. Maka dalam masalah ayat-ayat mutasyabihat ini terbagi ke dalam 4 kelompok. Kelompok yang pertama mengatakan tafwid. Serahkan itu sama Allah. Pak Ustaz, ya, apa arti Allah duduk di atas aras, Pak Ustaz? Wallahu a'lam bishawab. Ini kelompok tafwid namanya, serahkan sama Allah. Pak Ustaz, apa arti Allah duduk di atas aras? Serahkan aja sama Allah. Jangan jawab tanya. Nanti lama-lama ditanya orang, itu Ustaz siapa? Itu Ustaz, serahkan aja sama Allah. Kelompok yang pertama tafwid, serahkan sama Allah, jangan dibahas-bahas karena ini ayat mutasyabih. Kelompok yang kedua namanya takwil. Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Allah duduk di atas aras. Bukan Allah duduk di atas aras, tapi maknanya isti'la, Allah berkuasa. Kenapa dikatakan duduk di atas singgasana? Bapak Dr. Andus Haji Herman Abdullah MM duduk di atas kursi singgasana wali kota Pekanbaru selama 2 periode. Bukan dia duduk 10 tahun di atas kursi. Maknanya dia berkuasa. Ini namanya Asy'ari. Yang ketiga, mujassimah. Mujassimah menyamakan Allah dengan makhluk. Kalau kalian mau tahu macam mana Allah duduk di atas aras, beginilah macam aku duduk di atas. Oh, ini kafir. Karena dia sudah membatalkan 2 ayat. Yang keempat, ini nama kelompoknya isbat. Isbat itu menetapkan satu sifat bagi Allah, nama sifatnya istiwa. Istiwa itu artinya duduk di atas aras. Allah punya sifat namanya sifat istiwa, duduk di atas aras, tapi duduknya tak sama macam duduk kita. Ini kelompok. Ustadz sendiri condong kemana? Saya secara umum tafwid, serahkan sama Allah. Tapi kalau mahasiswa atau kalangan akademisi bertanya, Pak Ustadz, apa arti Allah duduk atas aras? Ustadz tanya-tanya, serahkan aja sama Allah. Maka tengok, dalam masalah akidah yang paling selamat Asy'ari. Makanya kerajaan Siak Srivijayapura, kerajaan Melayu Delhi, kerajaan Aceh itu sudah menetapkan 3 sepakat seluruh Indonesia ini. Dalam masalah akidah Asy'ari, dalam masalah fikih Syafi'i, dalam masalah tasawuf Ghazali. Itu yang ditulis juga dalam konstitusi Nahdlatul Ulama. Dalam masalah akidah Asy'ari atau Maturidi, dalam masalah fikih Syafi'i dengan tetap menghormati Hanafi, Maliki dan Hambali, dalam masalah tasawuf mengikut tasawuf Sunni Junaid Al-Baghdadi dan Abu Hamid Al-Ghazali meninggal 505. Nah, ini tentang masalah
masalah ayat mutasyabihat. Itu sebetulnya yang ditanya ini, apakah Allah duduk di atas arsy atau tidak. Ketika Muhammad Al-Fatih menghancurkan Konstantinopel, merubah menjadi Istanbul, ketika itu pendeta-pendeta Nasrani sedang sibuk membahas 3. Pertama, apakah Yesus itu Tuhan atau manusia setengah Tuhan? Yang kedua, apakah iblis itu besarnya 5 kamar atau 7 kamar? Yang ketiga, apakah malaikat itu laki-laki atau betina? Hebohlah mereka mengkaji ini, masalah skolastik ini, sampai akhirnya Muhammad Al-Fatih merebut kekuasaan. Belajar dari sini, jangan sampai kita sibuk membahas Allah duduk di atas aras atau tidak, akhirnya tanah kita habis diambil Huta Julu, Huta Ginjang, Raja Bubuk, Sinambela. Awak masih juga asik membahas Allah duduk di atas aras atau di mana? Belajar dari kekacauan yang terjadi di Konstantinopel. Asiklah orang Konstantinopel membahas. Kalau dia jumpa sama orang, malaikat laki-laki atau perempuan? Malaikat laki-laki atau perempuan? Iblis besarnya 2 kamar atau 3 kamar? Iblis. Tanah dia sudah diambil oleh Muhammad Al-Fatih. Ternyata sekarang berbalik masalah itu ke kita. Orang kita sibuk membahas Allah duduk di atas aras atau di mana. Palestina diambil oleh orang Yahudi, dia bingung kacau. Belajar dari masalah ini. Bolehkah kita sholat tahajud witir sedangkan kita tidak, kita tidur dari sore? Sedangkan kita tidur dari sore. Tak ada tidaknya. Sebab kita sebagai penjaga malam. Security. Misalnya security, aman, mau sholat. Jangan gara-gara sholat tahajud hilang barang-barang. Menjaga barang ini wajib. Sholat itu sunat. Luang Pak Ustadz, kami ganti-gantian sama kawan. Boleh kami sholat? Kalau ada tidurnya namanya tahajud. Kalau tak ada tidurnya namanya qiyamul lail. Dua-duanya dapat pahala. Pernah tak Nabi sholat tak pakai tidur? Pernah. Sholat dia dari Isya sampai subuh. Mana pakai tidur? Tapi tidak tiap malam, sekali-sekali. Jadi kalau tidak pakai tidur, qiyamul lail. Itulah yang saya bingungkan sampai sekarang Pak Ustadz. Antara tidur dan tak tidur. Jadi mana yang pilih? Satu pun tak saya pilih. Pilihlah. Lu mau tidur, tidur. Jangan gara-gara mau tahajud sampai tidak qiyamul lail. Kalau pakai tidur dulu, tahajud. Tak pakai tidur, qiyamul lail. Ustaz, apabila kita sholat tahajud dalam masjid, yang mana didahulukan? Sholat sunat tahajud apa sholat sunat tahiyatul masjid? Iza dakhala ahadukumul masjid, kalau kamu masuk masjid fala yajlis, jangan duduk hatta yusolli rak'ataini, sholat sunat 2 rakaat. Hukumnya sunat. Jadi begitu masuk masjid, tahiyatul masjid. Nabi sedang khutbah. Tiba-tiba masuk seorang laki-laki, duduk. Kata Nabi, qum, tegak, fashalli rak'ataini, salat sunat 2 rakaat. Tapi kalau terlambat salat Jumat, janganlah pula depan khatib. Pergilah agak-agak ke samping. Ini udah terlambat masuk ke depan salat ayat panjang, pakai baju kaos, tulis belakang. Emang masalah buat lo? Ini orang tak ada adab. Sholat sunat tahiyatul masjid, habis itu baru tahajud. Kalau masuk masjid langsung duduk, ya tak apa-apa. Sunat. Tapi kalau mau, baiknya tahiyatul masjid. Ustaz, apakah yang jadi imam sholat itu harus nikah dulu? Nomor 14. Apa nomor 14 nih Pak Ustaz? Syarat jadi imam 14. Kalau berkumpul semua kita sepekan baru, siapa yang jadi imam? Dr. Firdaus STMT. Kalau dia tak sanggup jadi imam, diangkatnya lah imam namanya imam ratib. Imam ratib, imam tetap. Di Pekanbaru namanya imam paripurna. Yang diangkat oleh wali. Kalau dia berkumpul sama semua, siapa yang diangkat? Aqra'uhum, yang paling bagus bacaan dan paling banyak hafalan. Setelah itu, afqahuhum, yang paling banyak hafalan, paling bagus bacaan dan paling paham. Sama-sama hafal 30 juz. Tapi yang ini ahli tafsir, paham bahasa Arab. Yang ini tidak. Yang ini didulukan. Hafalannya lebih banyak. Mana? Ini juz 30. Yang ini juz 30 juz. Yang 30 juz dimajukan. Sampai syarat-syarat. Yang ke-14 menikah. Jadi menikah itu syarat ke-14. Makanya kalau sudah sholat tarawih, banyak santri-santri dari pondok tahfiz jadi imam tarawih. Umur baru 15 tahun, tapi hafal 30 juz. Datang jamaah bupisi. Lah bubinnya apa London?
Pak, jangan dipermasalahkan. Nikah tuh nomor sampai boleh. Ada yang sudah nikah 4 kali, juz amma pun tak selesai. Mohon maaf yang sudah nikah 4 kali. Jadi nikah itu nomor 14. Di mana tuh Pak Ustaz? Dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh Syekh Wahbah Zuhaili. Itu bahan saya untuk mengajar pelatihan imam. Kemarin terakhir pelatihan imam di Batam. Syarat imam yang ke-14 menikah. Bukan syarat wajib, artinya afdal. Kalau dia tak menikah, ya tak apa-apa. Pada zaman Nabi ada seorang imam diangkat. Diangkat jadi imam umurnya 7 tahun. 7 tahun. Kitab Sahih Bukhari, bukan. Kalau itulah dibuat tempat kita, sosek Ustaz Somad ke? Apa maksud dari gantilah kalungnya? Kalungnya? Gantilah keluarganya lebih baik dari keluarga sekarang. Oh, doa untuk orang meninggal dunia. Gantilah istrinya lebih baik dari istri sekarang. Hai. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wasa' manqalahu waghsilhu bil ma'i wal thalji wal barad wa naqqihi min al khataaya kama yunqqa thawbul abyadu min ad-danas wa abdilhu daran khairan min darihi. Gantilah rumah yang lebih baik dari rumah yang sekarang, kampung yang lebih baik dari kampung sekarang, wa ahlan khairan min ahlihi, keluarga yang lebih baik dari keluarga sekarang. Muncul masalah, wa zaujan khairan min zaujihi, istri yang lebih baik dari istri sekarang. Tak tahu saya itu artinya selama ini Pak Ustaz. Kata ibu tu, kok tahu? Tak mau saya bacakan itu kemarin. Makanya kalau berdoa itu jangan amin-amin aja. Amin, amin. 2 jamaah haji bapak sama ibu berdoa di Taman Raudhah. Amin. Padahal doa dia, ya Allah tambahlah 1 lagi. Amin. Makanya ibu kalau suami itu doa tanya, apa doa abang tadi? Nah, yang dimaksud itu andai di dunia dia dapat istri tak baik, maka diganti Allah lah dengan yang salihah. Tapi kalau ibu sudah salihah, bidadari tak bisa menggantikan ibu. Engkaulah bidadariku dunia akhirat my honey. Oh, so sweet. Bidadari tak bisa membantikan ibu. Kenapa? Almar'u ma'a man ahab. Orang akan tetap bersama dengan siapa yang dia cintai. Maka bakti ibu, perbuatan baik ibu tak bisa menggantikan siapapun. Tapi kalau tak baik, maka zaujan khairan min zaujihi. Itu makna doa. Bukan semua yang istri baik-baik lalu diganti. Nah. Apakah ada hadis yang mengatakan sebaik-baik wanita adalah yang paling kecil maharnya? Ya. Sebaik-baik perempuan aqalluhunna mahran. Aqal yang paling minim maharnya. Supaya apa? Mempermudah nikah. Ketika mahar semakin tinggi, maka zina semakin murah. Ketika nikah makin tinggi, zina makin murah. Kau kenapa belum lagi menikah? Calon mentua saya minta Pak Ustaz, apa? 40 juta. Syarat apa tuh? Malumpek pagar. Oh, nikah sama ini Pak Ustaz, cuci tangan emas. Nikah sama ini. Aqalluhunna mahran, yang paling sedikit maharnya. Tapi mahar tuh yang layak. Jangan pula gara-gara paling sedikit mahar, nikah dengan mahar sepasang sendal swallow. Jamaah datang tanya ke saya, Pak Ustaz, apa hukumnya nikah dengan sepasang sandal swallow? Sah. Ma sahha an yuba'a, sahha an yakuna mahran. Kalau sah dijual, maka sah jadi mahar. Itu hukum. Tapi kalau berkelahi nanti kan masalah. Iya waktu sedang senang, waktu ketawa. Pas sedang berkelahi, alah kau dulu pakai sandal jepit kupinang. Maka yang paling elok maharnya adalah emas. Kenapa emas? Mana tahu rumah tangga ini dipukul ombak, dihempas gelombang, bisa emas itu dijual sebagai modal. Ini seperangkat alat sholat. Seperangkat alat sholat nikah tahun 80, sekarang tinggal tak alat sama lapuknya lagi. Ada anak gadis jamaah mau nikah, Pak Ustaz apa mahar yang paling bagus? Emas. Kalau dia tak sanggup Pak Ustaz, waktu Nabi sedang ceramah, tegaklah perempuan.
Apa kata si perempuan itu? Inni wahabtu laka nafsi. Aku berikan diriku ini untukmu ya Rasulullah. Rasul diam, tak ada komentar. Diam saja Rasul. Karena Rasul diam, tegaklah laki-laki. Apa kata dia? Ya Rasulullah, kalau kau tak mau, untuk aku aja. Kata Rasulullah, serius mau sama dia? Iya. Iltamis walau khataman min hadidin. Pergi balik ke rumah cari cincin besi. Balik ke rumah cari cincin besi. Tak ada. Makanya ibu hati-hati kalau bapak ada cincin besi. Cepat prosesnya tu. Tak ada cincin besi. Datang lagi. Tak ada ya Rasulullah. Cari lagi. Cari ke rumah dapatlah kain sehelai. Ada ya Rasulullah ni kain sehelai. Kata Nabi kain berapa? Sehelai. Kalau kainmu sehelai nanti kau nikah. Istrimu pakai kain kau pakai apa? Diam dia lama suasana hening. Maka kata Nabi, hal ma'aka minal Quran? Apakah engkau ada hafal Quran? Surat kada, surat kada, surat kada, surat kada. Saya hafal surat ini, surat ini, surat ini, surat ini. Maka Nabi nikahkan dia. Apa kata Nabi? Zawajtukaha bima ma'aka minal Quran. Ku nikahkan engkau dengan dia dengan mahar mengajarkan Al-Quran. Begitu. Sekarang kan tak begitu. Ku nikahkan engkau dengan aku dengan mahar seperangkat alat solat dan kitab suci Al-Quran tak pernah dibuka sampai mati tunai. Balik dari sini, buka Quran itu balik, duduk bersama. Jangan gara-gara ini pula, Bu, rupanya nikah kita bermasalah. Nah, nikah dulu itu sah. Ini saya tak ingin gara-gara Ustaz Somad hancur rumah tangga kami. Apa hukum pada 10 hari ini kita tak boleh potong kuku, rambut? Sudah dibahas dah. Ulang balik Pak Ustaz, capek. Idza ra'aitum hilal Dzulhijjah. Kalau kamu sudah melihat hilal Dzulhijjah, wa arada ahadukum an yudhi, kamu bawa kurban, falyumsik an sya'rihi, jangan potong rambut, jangan potong kumis, jangan potong jenggot. Wa azfarihi, jangan potong kuku. Setelah potong kambing pagi itu, makan sesuap, barulah potong. Itu adalah terapi dari Nabi SAW. Bukan rukun, bukan syarat, bukan wajib. Bukan rukun, bukan syarat, bukan wajib. Dilaksanakan, bagus. Apa dalil makna berkurban Pak Ustaz? Fasalli li rabbika. Sembayanglah, solat Idul Adha. Wanhar, berkurbanlah. Itu ayatnya. Ada ayat yang lain. Wal budana ja'alnaha lakum. Onta-onta yang kalian sembelih itu kami jadikan min sya'airillah. Syiar agama Allah. Ada dalil lainnya Pak Ustaz? Ada ayat Quran. La yanalallaha luhumuha. Dagingnya tak sampai pada Allah. Wala dima'uha. Darahnya Allah. Allah bukan jembalang hantu jembalang tanah. Oh, agama kalian itu agama hantu jembalang tanah menjamu laut itu motong. Dah. La yanalallaha luhumuha. Dagingnya tak sampai pada Allah. Wala dima'uha. Darahnya tak sampai pada Allah. Walakin yanaluhu taqwa. Ketakwaan. Itu ayat Quran. Hadisnya Pak Ustaz. Dhaha Rasulullah SAW bikabshaini. Nabi selesai salat mengambil 2 ekor kabsh, kambing domba. Aqranaini, sudah bertanduk. Amla'aini, putih bersih. Lalu kemudian Nabi baringkan. Fadzabahahuma biyadihi. Nabi potong dengan tangannya sendiri. Bismillah, wallahu akbar. Allahumma minka walaka. Akala min kabidi udhiyati. Nabi memakan hati hewan kurbannya. Hadis Quran, dalil berkurban. Apakah boleh makan bersama saat berkurban? Daging, sapi, kambing, onta, kerbau sampai banyak. Tiba-tiba datang satu ibu-ibu, bapak-bapak membawa pisau, ambil 5 kilo, ambil 5 kilo, ambil 5 kilo, cincang halus-halus, kasih bawang, kasih masak sup. Ayo kita makan, ayo makan. Allah mau barik lana fima razaqtana. Yummy. Ini yang dimakan ini daging siapa? STJ, status tak jelas. Maka bagaimana cara menghalalkannya Pak Ustaz? Kepada bapak-bapak pemilik sapi nomor 1, Bapak Insinyur, Bapak Dr. Andus, Bapak SHMH, Bapak Ustadz Al-Mukarram. Datanglah mereka 7. Pak, jatah Bapak di sini ada 20 kilo kan? Minta kami 10 kilo kami masak pagi ini untuk sarapan ya Pak. Ambillah, sah, masaklah.
Kalau ada satu preman tak mau ngasih, ayunkanlah pisau. Pak, minta kami 10 kilo, ambillah. Karena kalau tidak daging ini sekarang ada masjid kita mungkin tidak, tapi ada panitia semena-mena semau dia saja. Sesudah diserahkan seolah-olah dialah pemiliknya. Ingat, akad kita pekurban dengan panitia bukan akad hak milik. Saya akad kepada ketua masjid saya. Pak ketua masjid, aku serahkan 2 juta untuk kurbanku tahun ini tunai. Aku terima. Akadnya itu apa? Tolong belikan, tolong potongkan, tolong bagikan. Bukan tolong makan. Jadi yang sudah kami makan bertahun-tahun nih Pak Ustaz, banyak-banyaklah istighfar. Tak ampun pada Allah. Akan datang jangan diulang balik. Malam Jumat mana yang lebih utama dibaca Pak Ustaz? Surat Yasin atau surat Al-Kahfi? Dua-duanya baca. Habis sholat maghrib, baca Al-Kahfi. Habis maghrib ke Isya 45 menit selesai Al-Kahfi. Habis itu baca Yasin. Dua-dua. Ini yang saya bingungkan nih Pak Ustaz, antara Al-Kahfi dengan Yasin. Sampai sekarang belum saya baca satu-satunya. Salam Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin nanya tentang melaksanakan kurban. Bolehkah kulit sapi yang dikurban itu dijual Pak Ustaz? Man ba'jilda udhiyatihi, siapa yang menjual kulit hewan kurbannya, fala udhiyatalah, maka tiada kurbanlah baginya. Man ba'jilda udhiyatihi, siapa yang menjual kulit hewan kurbannya, fala udhiyatalah, maka tiada kurbanlah baginya. Hadis riwayat Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak. Jadi kulit ini kemana? Panggil fakir miskin. Fakir miskin, sini. Datanglah fakir miskin. Ini ada 10 lembar kulit untuk kalian. Ambil. Menengok kulit, jijik katanya. Tak mau, tidak. Kebetulan Bapak ada kenalan relasi. Buka www.jange.com. Halo, ya, Mr. Jange. Ya, can you come here to take our sacrifice? Bisa kalian datang untuk mengambil kulit ini? Yo, sebentar kecilnya. Datanglah dia. Berapa mau bayar selembar? 100.000. Kali 10, 1 juta. Ini 1 juta. Nah, duit pegang panitia 1 juta. Panggil balik pakai miskin. Pakai miskin. Mau kulit? Duit? Mau? Tidak boleh duit itu dipakai beli pisau, beli kresek, nasi bungkus, gudang garam Suryaji, Samsu. Maka serahkan semua ke fakir miskin menurut dalil yang kuat. Tapi panitia yang punya kenalan merubah kulit jadi duit boleh. Yang tak boleh mengambil manfaat lagi. Karena tadi waktu memotong, Allahumma minka, dari engkau, walaka, untuk engkau. Balikkan semua. Sejauh mana kewenangan panitia kurban? Mohon penjelasan. Sebab ini yang selalu dipermasalahkan. Sebab ada yang mengambil kepala sapi, kaki, ekor, segala macam. Tolong belikan, tolong potongkan, tolong bagikan. Bukan kata akadnya tolong makankan, tolong kunyahkan, tolong habiskan. Akadnya itu, pernahkah Nabi mewakilkan pemotongan dan pembagian? Ya. Kepada siapa? Ali bin Abi Thalib. Ali, tolong potongkan, tolong bagikan, tolong sedekahkan. Apa kata Ali? Natasaddaqu bijuludiha. Kami mensedekahkan kulitnya. Itu ucapan Ali bin Abi Thalib waktu disuruh Nabi memotongkan. Ingat, juklak, SOP, standar kerja panitia itu hanya survei mencarikan, membelikan, memotongkan, membagikan. Kita bukan pemilik. Jangan sampai kita salah. Yang kita sangka amal sudah berubah menjadi maksiat. Na'udzubillah. Tapi jangan gara-gara ini panitia mengundurkan diri. Siapa yang kita tetap kerja. Jangan gara-gara ini mundur. Jadi gimana? Suruh Ustaz Somad mengurus. Merajuk namanya tuh. Di berita Islami masa kini yang disiarkan oleh Trans TV yang dibawakan Tengku Wisnu, ada membahas bahwa Nabi Muhammad tak pernah menganjurkan untuk mengirim Al-Fatihah untuk orang yang sudah meninggal. Apakah betul Pak Ustaz? Apakah ada hadisnya? Kalau ada orang meninggal dunia, hadis pertama, kalau ada orang meninggal dunia, asri'u lahu, cepat-cepatlah kuburkan. Jangan jenazahnya tahan lama-lama. Saya sampaikan sudah ke istri saya, kalau aku mati cepat-cepat kuburkan. Mati maghrib, ba'da isya kuburkan.
Bagaimana makam malam? Abu Bakar Siddiq meninggal dimakamkan malam. Tempat kita banyak lampu. Tak ada menggali, carikan ekskavator. Jangan tunggu sampai besok. Yang saya sampaikan itu, ini meninggal sore, ditunggulah sampai besok. Kenapa belum jadi kuburkan? Tunggu zuhur. Habis zuhur, anak pula delay pesawat Lion Air 3 jam dari Surabaya. Sampai jam 5 sore, kata sambutan dari RT, RW, tokoh masyarakat, nenek mama, orang Sumando, sadonyo. Panjang cerita. Kalau bolehlah jenazah itu di dalam ngokok. Capek dah. Betul enggak. Sabar mau ikut ruang interview ujian dia. Nah, cepat-cepat. Setelah kalian kuburkan cepat-cepat, bacakanlah pada bagian kepalanya Al-Fatihah. Pada bagian kakinya ujung surat Al-Baqarah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Dalil pertama. Terima kasih Pak. Jadi kalau ada air ini makin lama sih biasanya. Dalil kedua. Kata Abdullah ibn Umar ibn Khattab, anak Umar bin Khattab, dalam kitab Ar-Ruh, murid Imam Ibnu Taimiyah punya murid namanya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, nama kitabnya Ar-Ruh. Kalau nanti aku mati, tolong bacakan pangkal surat Al-Baqarah sampai wa ulaika humul muflihun, dan bacakan ujung surat Al-Baqarah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Dalil yang kedua. Maka berdasarkan dalil ini, kata mazhab Syafi'i dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab disebut oleh Imam An-Nawawi, wa in khatimul Qur'an, seelok-eloknya bacalah sekhatam Qur'an. Kalau tak sanggup sekhatam Qur'an, bacalah hatinya Al-Qur'an, qalbul Qur'an, Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin. Kenapa Pak Imam menangis? Belum dibayar dulu Pak. Nah, tak sanggup membaca Yasin terlalu panjang, Ummul Quran Al-Fatihah. Untuk almarhum Ustaz Abdul Somad, Al-Fatihah. Nah, cukup. Sampai tak Pak Ustaz? Sampailah. Dalil saya bacakan. Udah itu tanya dulu. Sampai tak Ustaz? Nah, coba bacakan. Balik lagi enggak? Berarti sampai. Dibacakan dalil tak percaya. Dibacakan logika tak percaya. Tak juga dia percaya, saya tak percaya. Siapa nama lengkap? Nanti kalau kau mati, kebacakan Al-Fatihah. Kalau tak sampai, cepat-cepat kasih kabar. Ustaz, apa tanggapan Ustaz tentang konferensi ulama baru-baru ini diceknya? Konferensi ulama diceknya mengeluarkan Salafi Wahabi dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oh, ngamuk mereka. Kenapa kami keluar dari Ahlus Sunnah? Kenapa kami keluar dari Ahlus Sunnah? Baru sekali inilah kelompok ini mengeluarkan. Sedangkan orang ini mengeluarkan Asy'ari, berbuih-buih mulutnya. Asy'ari bukan Ahlus Sunnah. Asy'ari bukan Ahlus Sunnah. Ini konflik antara Asy'ari dengan non-Asy'ari. 1000 kali mereka sudah mengeluarkan Asy'ari. Asy'ari bukan Ahlus Sunnah. Asy'ari bukan Ahlus Sunnah. Nah, jadi orang yang tak paham ceritanya, kenapa ini muktamar ceknya? Kenapa tiba-tiba dikeluarkan? Ini adalah reaksi, bukan aksi ini, balasan. Balas pantun. Ini balasan. Kalian mengeluarkan kami dari sunnah, ini sekarang kami keluarkan. Kenapa kalian mencak-mencak? Kata dia. Tapi saya setelah balik dari Talang Mamak tak tertarik lagi dengan ini. Dulu saya pantang dipancing masalah-masalah. Tapi setelah balik ini saya lebih fokus bagaimana orang Talang Mamak ini bisa Islam. Bagaimana kemarin membebaskan tanah. Makanya saya kemarin berubah judul ceramah Sabtu subuh. Bapak Ibu, mereka ini akan menjadi Kristen. Nauzubillah, kita akan ditanya di hadapan Allah. Ada 10 hektar tanah, marilah kita bantu. Begitu selesai datang bapak-bapak, saya ambil 2 hektar Pak Ustaz. Saya ambil 2 hektar, habis 10 hektar. Jadi untuk kami Pak Ustaz, bangunlah lokalnya. Banyak lagi. Ini kita selamatkan. Ada pun perdebatan tentang ini, tak selesai-selesai. Tapi mesti dibahas, kalau tidak nanti. Oleh sebab itu maka ini jangan gara-gara ini umatnya terbengkalai. Usaha apa yang dilakukan agar anak selalu tetap menjalankan sholat dan patuh kepada orang tuanya, baik tingkah lakunya. Padahal setiap habis sholat selalu saya doakan Pak Ustaz. Yang pertama, orang tuanya sholat.
Sholat. Ayah kenapa tak pernah sholat? Ayah ada tugas luar kota nih. Memandikan kuda tak sama memandikan bro. Kalau memandikan kuda ikut kita mandi membrosnya ke sungai. Tapi kalau bro diikat dia suruh dia mandi kita tonton. Maka kita mengajak dia sholat. Saya kalau balik ke kampung ingat di mana tempat saya sholat diajak ayah saya dulu sholat di sini, malam takbir, sholat tarawih. Ingat, semua itu ingat di kepala. Maka anak-anak ini diajak. Emak saya juga gitu. Saya anak pertama, adik-beradik 2 orang. Di rumah tak ada orang, tak ada kakak. Maka saya dibawa kemana-mana. Makanya kalau acara barzanji, acara marhaban, itu ikut. Al-jannatu wa na'imuha sa'dun liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi. Ikut semua. Allah. Ditanya jamaah, Ustaz di mana belajar barzanji? Tak pernah saya belajar. Asal mak saya pergi barzanji, saya ikut. Yang sasaran saya bukan barzanjinya, telur ayamnya itu. Sama kulit kuning. Wah. Jadi anak-anak ini didiklah marhaban. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang selalu di telinga nih. Kalaupun nyanyi nasyid. Bila Israel datang memanggil. Sekarang ibu-ibu lagunya keong racun, kucing garong, cinta satu malam, kabi-kaci kabigam, kucu-kucu otahe. Itulah yang menghancurkan anak ini. Ayah tak sholat. Di sekolah diajarkan guru, nak jangan bercelana pendek. Di rumah ayahnya celana pendek. Udahlah hitam, lutut beku, dia celana pendek. Jadi kita yang merusak anak-anak kita ini. Betul kata Nabi, ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah. Setiap anak yang lahir itu dalam keadaan fitrah. Kata Abu Hurairah, mana fitrah? Fitratul Islam. Anak itu sesuci Islam. Fa abawahu yuhawidanihi, orang tuanya merubahnya jadi Yahudi, ayu nasranihi, merubahnya jadi Nasrani, ayu majisanihi, merubahnya jadi Majusi. Anak-anak itu kursuskan kaligrafi, menulis. Mungkin bakat dia di seni, kan cantik. Kursus tengok bakat. Anak saya ini Pak Ustaz nulis kacau macam cakar ayam. Mungkin jadi dokter nanti itu insyaAllah. Jadi gimana? Suaranya bagus. Pergi bawa ke masjid kantor gubernur. Itu hari Ahad pagi dulu ada mengaji. Masjid Ar-Rahman. Ustaz Qori. Bismillahirrahmanirrahim. Bawakan ke sana. Apa bakat dia? Arahkan ke situ. Ini semuanya penting. Diajak dia tahajud malam. Diajak dia beribadah, bawa dia ke masjid. Dan yang paling penting dikasih makan halalan thayyibah. Disuapkan makan riba, disuapkan makan riswah, disuapkan makan haram. Dia hijau, suci tak berdosa. Disuapnya lah makan haram, riba, kotor. Dulu ada namanya duit tunjangan. Sekarang duit tunjang, duit sikut, duit sipak, duit sundul. Itulah yang disuapkan ke anak. Makannya sepiring nasi, semangkok mie yang dimakannya berubah menjadi setetes darah masuk ke dalam jantung menyemprotkan darah naik ke otak, isi otaknya haram. Heran saya anak saya ini Pak Ustaz, haram aja isi otaknya gara-gara dikasih makan haram. Jaga. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa benar kata orang tua dulu menentukan hari pernikahan dan buat suatu usaha atau membuat warung kecil harus ditentukan hari yang bagus? Dan ada yang mengatakan menikah sebelum lebaran haji itu kurang baik. Apakah kita harus meyakini itu atau tidak Pak Ustaz? Sedangkan dalam Islam tidak boleh percaya yang tidak-tidak, apalagi dalam masalah baik atau baiknya hari itu. Sekian dan terima kasih Pak Ustaz dari Arman Siak Sri Indrapura Riau Indonesia. Balas. Kalau mau lembut bisa balas. Kadzdzabal munajjimun walau shadaku. Bohong dusta ahli astronomi, astrologi, perbintangan, zodiak. Walau betul hanya kebetulan saja. Jika Anda lahir hari Kamis Legi Kliwon, maka bintang Anda Taurus. Maka Anda tidak jodoh dengan Pisces karena Taurus adalah ikan.
Dan Pisces adalah ikan. Dan Taurus adalah kambing. Kambing kalau jumpa ikan masuk angin. Jangan percaya-percaya itu. Pokoknya hari-hari itu adalah baik. Berusaha, berdoa, tawakal kepada Allah. Pengaruh astrologi, perbintangan, peredaran bulan dan bintang mempengaruhi nasib. Itu masuk sampai hari ini. Orang-orang tua pun banyak percaya. Makanya dia selalu akses www.ramalan.com. Namanya zodiak. Anda ingin tahu peruntungan Anda besok? Jangan lupa ramalan. Ketik rek spasi ramal. Kirim ke 9090. Untuk membatalkan ketik unrek. Sudah unrek 3 kali. Tak batal-batal. Assalamualaikum Pak Ustaz. Apa hukumnya bila berkurban 1 ekor sapi tapi uangnya separuh saya dan adik saya? 1 sapi berdua. Jangankan berdua. Nabi sendiri ontanya 100 ekor. Sapi berdua sah. Sapi bertiga sah. Sapi bertujuh sah. Sapi berlapan tak bisa. Batas maksimal 7, 8 tidak. Mana dalilnya? Naharna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam amal Hudaybiyata. Kami menyembelih kambing, kami menyembelih kurban pada Amul Hudaybiyah. Amal Hudaybiyah tahun ke-6. Al-Baqarata an sab'atin, 1 ekor sapi 7 orang. Al-Badanata an sab'atin, 1 ekor onta 7 orang. Kurang boleh. Ini kurang nih, berdua. Jangankan berdua. Nabi sendiri dipotongnya 63 ekor. Setelah itu pisau dia kasih kepada Ali. Ali potong 37. 63 tambah 37 sama dengan 100 ekor onta. Presiden SBY berkurban 1 sapi Australia. Heboh orang se-Indonesia. 1 sapi, 1 presiden. Nabi sendiri 100 ekor onta. Kali sapi paling murah 1 ekor onta paling murah 35 juta kali 100. 3,5 miliar kurban. Boleh. Kesimpulannya boleh. Pak Ustadz, mohon penjelasan bila berkurban 1 ekor kambing niatnya untuk kami 1 keluarga. Ini kurban kelas ekonomi. Kalau mau yang kelas pertengahan, itulah 1 orang 1 porsi. Kalau yang mau VVIP, itulah yang dibuat Nabi. Nabi sendiri 100 ekor unta. Jadi kalau mau menyampaikan, sampaikan 3-3. Jangan sampaikan 1. Akhirnya sekarang efek dari fatwa 1 rumah 1 kambing, 1 rumah 1 kambing. Banyak yang tahun lalu mengasih 8 juta, sekarang tinggal 1.900.000. Gara-gara fatwa itulah. Banyak berkeliaran. Kita tak sama dengan Arab Saudi. Orang Arab Saudi tiap hari makan daging. Orang kita makan kangkung, makan ikan teri, makan kangkung sambal belacan. Anak 10. Maka berkurban banyak-banyak. Ini untuk saya 2 juta. Ini istri saya 2 juta. Ini anak kami pertama 2 juta. 1 sapi ini untuk kami ber-7. Itu level 2. Level 3, yang paling kaya. Siapa yang paling kaya di Riau ini? Punya duit banyak. Ini 100 sapi untuk saya sendirian. Itu baru VVIP. Jangan sampaikan 1 saja. Perlu sampaikan banyak pendapat. Tentang kata tuntutlah ilmu dari buayan sampai ke liang lahat. Itu Ustadz pernah mengatakan bahwa bukan hadis tapi ungkapan ulama. Ini referensinya ada kitab apa Pak Ustadz? Tafsir An-Naisaburi. Nama tafsirnya An-Naisaburi. Apa ungkapannya? Utlubil ilma minal mahdi ilallah. Sedangkan dalam kitab Qami' Tughyan ucapan di atas benar hadis Nabi. Ini bagaimana Pak Ustaz? Apa ini ada ikhtilaf antara? Banyak yang dikatakan hadis bukan hadis. Qala Rasulullah, qala Rasulullah, qala Rasulullah. Mana sanadnya? Baru disebut dia hadis kalau ada sanad. Imam Bukhari Pak Ustaz, dari siapa? Abdullah bin Maslamah. Dari siapa? Dari Abu Malik bin Anas. Dari siapa? Dari Abu Zinad. Dari siapa? Dari Al-A'raj. Dari siapa? Dari Abu Hurairah. Dari siapa? Dari Muhammad SAW. Setelah ada sanadnya, tengok periwayatnya, apakah dia adil? Setelah adil, babit kuat ingatan, selamat dari saz, selamat dari illat. Hadis itu ada rukunnya.
Makanya jangan beli buku kalau di dalamnya tidak ada HR Bukhari, HR Muslim, HR Al-Hakim, HR Malik, HR Tirmizi, HR Ibnu Majah. Hadis riwayat siapa? Itu cara simpel untuk mengetahui hadis atau bukan hadis. Jadi jangan ada dalam hadis, ada dalam hadis. Apa kitabnya? Pokoknya adalah bahwa takbir ketika salat sunat 5 posisi. Tapi banyak orang justru dari pesantren ketika takbir mereka melakukan dengan tidak sempurna, tak sampai dada, tak sampai bahu. Dan ketika berdiri di tasyahud awal pun mereka tidak takbir lagi dalam 5 posisi karena takbir hilang. Ini gimana nih Pak Ustaz? Apakah ini ada dalam kitab Syafi'iyah? Hadis kata Imam Syafi'i, in sahal hadis fahuwa mazhabi. Kalau hadis itu sudah sahih, maka itulah mazhabku. Mengangkat tangan dalam salat 4 posisi. Pertama takbiratul ihram, Allahu Akbar. Yang kedua ketika mau ruku, Allahu Akbar. Yang ketiga bangkit dari ruku, Sami'allahu liman hamidah. Yang keempat bangkit dari tasyahud awal, At-tahiyatul barakatuh. Waktu bangkit itu akan Allahu Akbar. Itu saja. Tapi dia tamat pesantren. Tamat pesantren kalau makan tidur aja di pesantren. Tentang hadis jangan jadikan kubur sebagai tempat sholat. Saya tahu ini maksudnya bahwa kita tidak sholat meminta ke yang dikubur, tapi kubur yang minta doa dari orang yang sholat. Tapi saya lupa ini dalam syarah apa Pak Ustaz. Ini hadis sahih Bukhari Muslim. La'anallahu al-yahud wan nasara. Allah melaknat Yahudi dan Nasrani. Allah melaknat Yahudi dan Nasrani. Kenapa? Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Kubur orang-orang soleh dijadikan sebagai gereja. Itulah yang ada sekarang di Vatikan. Nama gerejanya Santo Thomas. Ini makam si Santo Thomas, diratakan makam Santo Thomas, dibuat gereja di atas. Santo Thomas. Santo artinya orang suci. Santa Maria. Saya ini kalau mati Santa Somad. Nauzubillah. Ini makam Somad, diratakan makam itu dibuat Masjid As-Somad, haram. Adapun masjid ada kubur di samping, kubur di depan, ada dinding, ada tiang. Bukan itu maknanya. Kata Syekh Ali Jum'ah Mufti Mesir Ulama Al-Azhar dalam kitab judulnya Al-Bayan Lima Yushghilul Azhan. Yang dimaksud menjadikan kubur sebagai masjid, kubur itu diratakan, dibangun masjid di atasnya. Masjid kita ini tak ada kubur bawah, Kalau ada, tak boleh. Dilaknat Allah Ta'ala. Apakah ada syarat-syarat lain seperti kubur sama masjid harus ada sutra? Dinding, sudah ada dinding. Pembatas atau boleh ada kubur dalam masjid meskipun tak ada pembatasnya. Asalkan kita tetap meminta kepada yang di dalam kubur. Saya belum pernah masuk ke masjid, dalam masjid ada kubur sampai sekarang. Kalaupun ada, dibuatkan tiang di tembok. Dan jenazah boleh dipindahkan. Kalau ada kuburan di tepi sungai, turak mau longsor, pindahkan makamnya ke tempat lain. Makam pahlawan dulu di pinggir, sekarang jadi pusat kota, dipindahkan. Bisa. Makam dipindahkan dengan alasan darurat. Salat Isya di antara jamaah ada yang iktikaf seperti berzikir. Salat sunat, membaca Al-Quran. Ada pula jamaah yang berbual dengan suara tinggi dan tertawa. Pertanyaan, apa hukumnya orang suara tinggi? Allah melaknat berbicara dunia di dalam masjid. Makna bicara dunia, berbual tak tentu arah, tak ada cerita itu, entah apa-apa cerita. Maka kalau mau cerita, keluarlah dari masjid. Pergi keluar, pergi ada warung kopi, cerita itu. Habis itu balik-balik. Masuk ke masjid, ambil tasbih. Subhanallah, zikir, baca Quran. Tak boleh. Nabi melaknat halaqah kedua. Halaqah itu lingkaran. Halaqah ilmu. Ini lingkaran ilmu. Halaqah kedua maksudnya itu halaqah yang bukan ilmu. Cerita tak tentu arah. Tak boleh. Ada seorang mendapat rezeki dari Allah 500 juta rupiah. Pertanyaan, apakah uang tersebut wajib dikeluarkan zakatnya? Duit yang mencapai 85 gram emas. 85 gram kali 1 gram emas 500 ribu. 85 gram kali 500 sama dengan 42.500.000. Kalau dipegang selama setahun, maka keluarkan zakatnya 2,5%. Ini sudah lewat atau kurang? Lewat. 500 juta, 100 juta zakatnya 2,5 juta.
500 juta zakatnya 12 juta setengah. Bolehkah dikeluarkan saat itu juga? Boleh. Begitu dapat duit 500, langsung keluarkan 12 juta setengah. Afdal. Tapi baru wajib kapan? Setahun dipegang. Dapat jual tanah. Kapan dapatnya? Besok. Tanggal berapa? 6 Zulhijjah 1437. 6 Zulhijjah 1438 baru dia wajib keluarkan 12 juta setengah dari zakat. Berapa persen Pak Ustaz? 2,5%. Pada siapa uang itu dibelikan Pak Ustaz? Pergi ke kantor BAS Provinsi Komplek Masjid An-Nur. BAS Kota Komplek Masjid Ar-Rahman. Saya kalau serahkan ke situ, orang dekat rumah saya tak dapat. Bagikan sekian persen ke sana, yang sebagian lagi bagi langsung. Bisa. Karena kalau BAS itu tidak dihidupkan, dia macam kerakap tumbuh di batu, hidup segan mati tak mau. Bolehkah untuk pembangunan masjid Pak Ustaz? Ada masjid di Simpang Panang. Orang kaya mau ngasih masjid 100 juta. Tapi ustadz-ustadz marah. Katanya zakat tak boleh ke masjid. Dipanggillah saya. Panggil saya. Saya biasanya dipanggil kalau ada masalah-masalah. Asal udah habis masalah, orang itu pun tak ingat sama saya. Ustadz, ikut ada masalah. Apa masalahnya Pak? Ini duit saya 100 juta. Tapi ustadz-ustadz orang banyak melarang. Bisa ustadz jawab. Saya kalau berdebat mulut saya tak mau. Tapi kasih saya waktu 2 hari, saya tuliskan. Saya tulislah makalah tentang zakat untuk masjid. Menurut pendapat Imam Fakhruddin Ar-Razi, meninggal tahun 606, dalam kitabnya Mafatihul Ghaib At-Tafsir Al-Kabir, bahwa zakat boleh untuk fisabilillah. Maknanya semua jalan mengagungkan Allah. Membangun jembatan, ini kampung, ini masjid. Dari kampung ke masjid tanah longsor. Membangun jembatan untuk ke masjid boleh. Membangun masjid boleh. Dengan syarat jangan sampai gara-gara itu fakir miskin tak dapat. Setelah saya tuliskan, nih Pak, nanti kalau ada, serahkanlah duit bapak itu ke masjid. Nanti kalau ada orang komplain, kasih ini. Kalau dia tetap tak setuju, telepon saya. Dari sejak 2010 sampai sekarang tak pernah saya ditelepon lagi. Entah masalah selesai, entah mereka makin bermasalah. Allah. Orang tua saya sudah meninggal dunia. Saya berkorban seekor kambing untuknya. Apakah boleh saya berkorban untuk orang meninggal dunia? Boleh. Enak aja Ustaz bilang boleh. Dalilnya? Nabi waktu memotong, Allahumma azan Muhammad wa ali Muhammad. Ini kupotong untuk Muhammad dan untuk keluarga Muhammad. Waktu itu Khadijah sudah meninggal. Dalil kedua, Allahumma azan Muhammad wa ummati Muhammad. Ini kupotong untuk Muhammad dan untuk umat Muhammad. Padahal waktu itu umat Muhammad sudah banyak yang meninggal dunia. Seandainya yang mati tak dapat, pasti kata Nabi, ini untuk umat Muhammad yang hidup saja, yang mati tak dapat. Kalau mazhab Pak Ustaz, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali. Menurut mazhab Syafi'i, berkurban untuk orang meninggal dunia kalau dia dulu ada wasiat. Nah, kalau kau nanti kaya banyak duit, tolong kurban ya. Kalau tak ada wasiat, tak perlu. Mazhab Syafi'i. Mazhab Maliki, kalau ada wasiat, buat. Kalau tak ada wasiat, dibuat juga boleh, tapi makruh. Mazhab Hanafi, ada wasiat, tak ada wasiat, buatlah. Tapi dagingnya tak boleh dimakan. Bagikan semua ke fakir miskin. Mazhab Hambali yang paling mudah dalam masalah ini. Tidak perlu wasiat, dagingnya boleh dimakan. Dan lupa pula. Tak perlu wasiat, dagingnya boleh dimakan. Dan pahalanya sampai. Maka dalam hal ini, setelah mendengar penjelasan Ustaz, nampaknya saya lebih condong ke Syafi'i. Kenapa? Tak ada wasiat. Rupanya tak mau keluar duit 2 juta. Orang sekarang ini banyak bakal-akal. Apakah daging kurban tersebut boleh dimakan? Boleh. Tapi katanya ada yang bilang tak boleh makan. Hanafi yang bilang tak boleh. Maliki, Syafi'i, Hambali boleh dimakan. Kebiasaan di masjid ini sesudah sholat maghrib ada jemaah yang tidak pulang sambil menunggu sholat isya. Di antara jamaah tersebut ada yang etikaf. Bagus, berzikir, baca Quran. Tapi ada pula yang mengobrol dengan suara tinggi dan ketawa. Oh, itu sambungan CD. Saya langsung CD kedua tadi.
Janganlah. Bacalah Quran, berzikir. Dalam masjid jangan duduk di dekat kawan yang terlalu akrab. Kalau nampak dia di situ, pergi kita ke situ. Karena kalau udah dekat, disenggolnya bahu. Awak yang lah tua pun balik, budak-budak balik. Itu pengalaman saya pribadi. Asal saya masuk, nampak saya, kawan saya, pindah saya ikut. Saya sama Ustaz Saprudin, ini kalau sempat duduk dekat, memang. Jika anaknya mampu, bolehkah kurban untuk orang tua yang sudah meninggal dunia? Sudah dijawab. Bolehkah berdoa untuk almarhum di kuburnya? Kata Nabi, kalau engkau lewat di kubur wahai Aisyah, janganlah kau diam saja. Jadi bacalah doa ini. Apa doanya? Assalamualaikum ya ala diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahu mustaqdimin wal mustaqirin nasallallahu lana wa lakumul afiyah. Itu doa untuk orang mati di kubur. Nabi pergi. Dia tengok ada orang baru meninggal. Masih basah kuburnya. Kata Nabi, ini kubur siapa? Ini kubur si fulan. Kenapa kalian tak kasih tahu saya? Karena dia orang sepele, remeh-temeh. Nabi marah. Langsung Nabi berdoa, solat jenazah dari atas. Allahu Akbar, Al-Fatihah. Allahu Akbar, salawat. Allahu Akbar, Allahumma firlaha. Kebetulan perempuan. Warhamha wa'afiyah wa'afu'anha wa'akimuslah. Allahumma ta'lim ajraha wa la taftirah wa'anahu. Jadi masalah mendoakan, bisa sholat. Kalau dari jauh sholat gaib, dikubur bisa sholat, bisa pula dengan doa di situ. Allahumma firlahu warhamhu dan lain sebagainya. Bolehkah mengqadha sholat? Bagaimana dengan hadis boleh mengqadha puasa? Kunna nu'maru biqadha. Sepakat 4 mazhab. Hanafi paling tua, Maliki nomor 2, Syafi'i nomor 3, Hambali nomor 4. Salat yang tinggal dulu, muda-muda dulu sejak akil balik, wajib diganti. Macam mana cara menggantinya? Habis salat isya tadi qadha, usolli fardhu isya 4 raka'atin qadha'an. Besok zuhur usolli fardhu zuhri 4 raka'atin qadha'an. Asar usolli fardhu asri 4 raka'atin qadha'an. Berapa lama tinggal? 10 tahun Pak Ustaz. Qadha 2016, lunas 2026. Israel datang 2020. Itu cara mengqadha. Tapi ada ustaz mengatakan tak ada itu qadha, tak perlu. Itu pendapat Ibnu Taimiyah. Kata Ibnu Taimiyah tak perlu qadha, istighfar sama. Dah lunas selesai. Tapi saya pakai 4 mazhab. Buka kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Bagaimana dengan hadis mengatakan kami diperintahkan mengqadha puasa, tidak diperintahkan mengqadha salat. Hadisnya sahih. Bunyinya kunna nu'maru biqadha'is shaum walam nu'mar biqadha'is shalah. Kami disuruh mengqadha puasa, kami tak disuruh mengqadha salat. Yang mengucapkan itu siapa? Aisyah. Kami kata Aisyah. Kami kata Aisyah. Maksud Aisyah, kami perempuan haid. Bapak haid apa tidak? Kami perempuan haid disuruh mengqadha puasa, tidak disuruh mengqadha salat. Dia lupa kami itu siapa. Makanya lengkap baca baik-baik. Kami perempuan haid. Di kampung kami, ini tak haid nih. Di kampung kami ada Syekh Suluk mengambil upah menggantikan sholat orang yang telah meninggal dunia. Tak ada. Jangan lagi dilakukan. Mengambil upah sholat, mengirimkan. Ini jangan lagi dilakukan. Yang tradisi-tradisi yang sudah-sudah, jangan lagi sampaikan. Kami dari semenjak, ini kami bukan Aisyah. Kami dari semenjak lahir belum diakikahkan orang tua kami. Karena tak mampu. Sekarang kami bisa mengakikahkan diri kami sendiri Pak Ustaz? Bisa. Dalilnya? Aqqa an nafsihi ba'dama bu'isa nabiyan. Nabi mengakikahkan dirinya sesudah jadi Nabi. Kata Syekh Nasiruddin Albani, hadisun sahih. Mazhab Syafi'i, kata Imam Nawawi, boleh mengakikahkan diri sendiri setelah dewasa. Balik dari sini, cari nomor tukang kambing, potong besok masa akikah. Insya Allah saya datang besok. Nomor saya 0813 65 08 besok datang. Tapi kalau sudah 40 tahun, 50 tahun mau akikah, jangan pakai marhaban. Marhaban Ayanur. Disangkan cucu dia ayun. Lupa nenek bayun. Patah tiang ayunan.
Bolehkah kita ikut berkurban sedangkan kita belum diakikahkan orang tua kita? Tidak ada hubung kait akikah dengan kurban. Sebagian orang menganggap akikah itu wudhu, kurban itu solat. Siapa yang tak berakikah tak boleh kurban karena tak boleh solat kalau tak berwudhu. Ini qiyas ma'al farik. Kiasnya tak betul. Kenapa? Karena akikah Abdul Somad itu tanggung jawab ayah Abdul Somad kepada Abdul Somad. Sedangkan kurban Abdul Somad tanggung jawab Abdul Somad terhadap diri Abdul Somad. Dan akikah itu hukumnya sunat muakkad, bukan wajib. Kau kenapa tak akikah? Kata Ustaz kalau tak kenapa tak berkurban tahun ini? Kata Ustaz kalau tak akikah tak boleh berkurban. Rupanya itulah alasan dia tiap tahun tak berkurban. Seperti apa rukun sholat jenazah sebenarnya? Ada yang bilang pada takbir pertama baca Al-Fatihah, selawat kepada Nabi. Tapi yang biasa dilakukan bacaan selawat kepada Nabi pada takbir kedua. Allah usalli ala hazal maiti arba'a takbiratin fardal kifayati ma'muman Allah Ta'ala. Takbir pertama, Allahu Akbar Al-Fatihah. Yang kedua, Allahu Akbar Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Sampai habis. Yang ketiga, Allahu Akbar Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa sima dakhalahu wa asiluhu bil ma'i wasalli wal barad. Kalau dihabiskan doa pada takbir ketiga, takbir keempat tak ada doa lagi. Makanya di Makkah itu takbir keempatnya pendek karena doa dikumpulkan semua di takbir ketiga. Sedangkan kalau takbir ketiganya pendek, nanti keempat ditambah lagi. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu wa fir lana wa lahu wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Itu saja yang ada ikhtilaf antara takbir ketiga dengan keempat. Adapun satu kedua tak ada ikhtilaf. Ini aneh bin ajaib ini. Apa hukum sholat berjamaah itu sah apabila imamnya tak betul baca Fatihah dan memiliki tatu? Al-Fatihah rukun sholat. Kalau Al-Fatihahnya batal, maka batal sholat. Macam mana Al-Fatihah itu Pak Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalau batal Fatihahnya, batal salat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada matahari kami menyembah, kepada matahari kami minta tolong. Pakai tasydid. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Datang ke Ustaz, dengarkan baca Fatihah saya ini Pak Ustaz. Kemarin 1 bulan Al-Hafiz yang dapat sanad qiraat di Masjid An-Nur. Dengarkanlah di Masjid Raya Pasar Bawah, imam dari Palestina, dari Turki tiap tahun datang. Dengarkanlah bacaan Fatihah kita. Fit and proper test. Mana lagi? Hilang pula dia. Bolehkah kepala sapi kurban untuk jatah panitia? Sebagai hadiah boleh, sebagai upah tak boleh. Tukang potong, ini kepala untuk Pak tukang potong sebagai upah, haram. Sebagai hadiah boleh. Apa beda hadiah sama upah? Hadiah dapat alhamdulillah, tak dapat tak masalah. Tapi upah kalau tak dapat pisau itu naik kata. Ini tajamnya gitu dia. Maka tanyalah baik-baik MOU-nya, Pak. Ini antara kita ya, 4 mata. Kata Pak tukang potong, jangankan 4, 3 pun bisa. Bapak biasa motong 1 kepala berapa? Saya biasa dibayar 50. Masjid kami ada 10, berapa? 500. Kasih duit. Ini 500 untuk Bapak sebagai upah. Ini kepala sebagai hadiah sah. Jangan kepala itu dijadikan sebagai upah. Yang dikasih upah itu tukang potong. Adapun tukang masukkan ke plastik, tukang bagi, itu biasanya relawan kurban. Tapi jangan berkhianat. Ini masukkan ke plastik sekali ke sini, 2 ke belakang. Wa man yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Siapa yang curang maka dia akan membawa kecurangannya hari kiamat. Faman ya'mal mithqala dzarratin, sebesar biji sawi pun, sebesar biji sawi, apalagi paha kambing. Ingat, yang kita makan itu haram.
Bagaimana caranya mau ramaikan jamaah supaya ramai ikut pengajian di masjid? Udah ramai apa lagi? Karena selama ini lebih banyak jamaah yang pulang daripada duduk mendengar pengajian. Yang pertama, disusun kurikulum. Tulis dinding. Senin malam Selasa, fikih. Selasa malam Rabu, hadis. Rabu malam Kamis, tafsir. Kamis malam Jumat, wirid Yasin. Jumat malam Sabtu, akidah. Sabtu malam Ahad, tablik akbar. Sehingga orang tahu nanti malam sama siapa? Sama Ustadz Fulan. Kajiannya apa? Fikih. Fikihnya tentang apa? Dibagi lagi. Bulan Januari, fikih solat. Bulan Februari, fikih wudhu. Bulan Maret, fikih zakat. Sehingga orang tahu dan dia mencari. Kadang jamaah ini tak bisa juga disalahkan. Dia sudah mengkhususkan diri masuk, tiba-tiba judulnya sabar. Malam semalam sabar. Pengajian wirid Yasin kemarin sabar. Jadi begitu dia tengok, Ustaz sabar nih. Tak ada cerita lain nih gitu deh. Nah, jadi digalakkanlah balik. Marilah kita galakkan pengajian. Nak jodoh tibu, galak sador. Bangkitkan semangat mengaji. Buat kurikulum bersilabus. Ustaz kita ada. Alim ulama kita ada. Ustaz tolong buatkan kami judul-judulnya sama Ustaz ini. Dr. Mustafa Umar kemari. Tafsir. Dr. Muardi Muhammad Saleh. Fikih. Muardi Muhammad Saleh itu 13 tahun di Madinah. Mau migaunya aja pakai bahasa Arab. Itulah saking hebat.